Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Muda, Amerika, dan murah, Inter inginkan Giovanni Reyna. Menurut laporan Mirror Football, Inter masih aktif mencari pemain asal Amerika Serikat untuk memperkuat skuad mereka. Dalam laporan tersebut, Inter disebut tertarik merekrut Giovanni Reyna, gelandang serang muda milik Borussia Dortmund. Reyna dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari pihak Dortmund untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Nilai transfer sang pemain diperkirakan hanya sebesar 10 juta euro, angka yang dinilai terjangkau bagi klub-klub top Eropa. Inter melihat Reyna sebagai sosok potensial untuk menambah kedalaman dan variasi dalam lini tengah, terlebih dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi menyerang. Pemain tim nasional Amerika Serikat itu juga dinilai cocok dengan strategi jangka panjang klub, yang belakangan aktif membangun relasi komersial dan teknis dengan pasar Amerika Utara. Tak hanya Jonathan David, Inter juga inginkan Santiago Castro. Inter tak hanya fokus pada Jonathan David sebagai target lini depan untuk musim panas mendatang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, striker Bologna, Santiago Castro, juga tengah dipantau secara serius oleh manajemen Nerazzurri. Jonathan David, penyerang internasional Kanada milik Lille, memang masih menjadi target utama. Ia tersedia secara gratis di bursa transfer musim panas ini karena kontraknya habis. Inter melihat peluang besar untuk merekrutnya tanpa biaya transfer, meskipun tuntutan finansial dari sang pemain dan agennya masih menjadi ganjalan. Namun, sumber ini menyebut bahwa Inter juga sangat tertarik pada Santiago Castro. Penyerang muda asal Argentina itu menjadi salah satu kejutan menyenangkan di Serie A musim ini. Tampil impresif bersama Bologna, Castro dinilai memiliki karakteristik yang cocok dengan proyek Inter, terutama karena usianya baru 20 tahun dan punya ruang besar untuk berkembang. Inter melihatnya sebagai investasi jangka panjang yang ideal untuk memperkuat lini serang mereka. Inter tidak ingin mengikuti keinginan Jonathan David. Inter menjadikan Jonathan David sebagai target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas mendatang. Striker asal Kanada itu akan berstatus bebas transfer, karena kontraknya bersama Lille akan habis pada akhir musim ini. Namun, seperti dilaporkan oleh Calcio Mercato, tuntutan finansial dari pihak pemain cukup tinggi. Jonathan David meminta gaji sekitar 10 juta euro kotor per musim, sekitar 8 juta euro bersih per musim, bonus tanda tangan sebesar 15 juta euro, serta komisi besar senilai 10 juta euro untuk agen. Angka-angka ini yang membuat sebagian klub, termasuk Inter, berpikir dua kali. Sementara Inter hanya bersedia membayarkan setengah dari semua permintaan itu, Inter tak langsung mundur, tetapi memilih pendekatan ringan. Mereka menawarkan kontrak senilai 5 juta euro bersih per musim selama 5 tahun, disertai dengan proyek tim yang terbukti kompetitif di level domestik maupun Eropa. Simone Inzaghi menjadi mesin uang bagi Inter Milan. Simone Inzaghi kembali menunjukkan perannya yang krusial bagi Inter, tak hanya dari sisi teknis di lapangan, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendatangkan pemasukan besar melalui hadiah dari berbagai kompetisi UEFA, menurut laporan dari Tuttosport. Selama masa kepemimpinannya, Inzaghi dikenal sebagai sosok spesialis turnamen sistem gugur. Meski Inter sempat kurang konsisten di Serie A, performa mereka dalam kompetisi Eropa dan Coppa Italia justru konsisten gemilang. Musim ini, Inter kembali membuka peluang besar untuk menembus final Coppa Italia. Mereka akan menghadapi AC Milan di leg kedua semifinal bulan ini. Di Liga Champions, Inter telah mengalahkan Bayern Munchen di leg pertama perempat final, membuka jalan menuju babak semifinal. Tidak hanya itu, partisipasi di Piala Dunia antar klub juga menjadi sumber pemasukan besar. Inter, bersama Juventus, akan mewakili Italia dalam turnamen tersebut. Sekadar berpartisipasi di ajang itu sudah mendatangkan 24 juta euro.
Inter dalam kondisi sangat berat, pertandingan mereka menguras tenaga dan mental. Mantan bek AC Milan, Alessandro Costa Curta, memberikan pandangannya mengenai kondisi fisik dan mental skuad Inter Milan yang saat ini tengah menjalani periode penuh tekanan. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Costa Curta menyoroti beban berat yang harus ditanggung para pemain Nerazzurri, di tengah padatnya jadwal kompetisi. Ini benar-benar sangat berat. Pertandingan-pertandingan seperti ini menguras tenaga, terutama secara mental, ujar Costa Curta. Saya tidak tahu persis situasinya, tapi melihat sikap para pemain Inter, saya merasa mereka bisa mengatasinya. Tentu saja, untuk benar-benar memahami kondisi mereka, kita harus mengenal mereka lebih dalam. Sekarang ada sangat banyak pertandingan yang harus dijalani. Costa Curta kemudian mengaitkan pengalamannya bersama Milan pada musim 2002, ketika timnya bermain dalam sekitar 60 pertandingan. Ia menyebut bahwa antusiasme bisa menjadi penawar kelelahan. Meskipun tidak selalu cukup, kami waktu itu terbawa euforia, dan itu bisa menyamarkan rasa lelah. Tapi tidak setiap saat hal itu bisa terjadi, tambahnya. Permintaan dan penawaran terlalu jauh antara Inter dan Marseille untuk Luis Henrique. Inter mulai mempersiapkan diri menghadapi musim depan dengan membidik sejumlah pemain di bursa transfer. Jika sebelumnya Jonathan David menjadi topik utama untuk memperkuat lini depan, kini perhatian bergeser ke sektor sayap dengan munculnya nama Luis Henrique, winger asal Brasil milik Marseille. Menurut laporan Calcio Mercato, Inter telah melakukan pendekatan awal dan menjalin kontak dengan Roc Nation, agensi yang mewakili Luis Henrique sekaligus Federico Di Marco, sang pemain masuk dalam radar Inter, namun negosiasi belum berkembang signifikan setelah pertemuan pertama. Hambatan utama dalam proses transfer ini adalah harga. Marseille disebut membanderol Henrique seharga 35 juta euro, jauh dari penilaian Inter yang berada di kisaran 20-25 juta euro. Meskipun kesepakatan belum tercapai, pihak Inter belum menutup pintu sepenuhnya dan berharap Marseille bisa menurunkan tuntutan mereka. Inter akan bertemu Pio Esposito, bahas masa depan dan terkait Piala Dunia antar klub. Inter dikabarkan akan bertemu pihak Francesco Pio Esposito untuk membahas dua hal. Pertama, masa depannya musim depan, dan kedua, keputusan untuk dirinya bermain di Piala Dunia antar klub bersama tim Simone Inzaghi, atau memperkuat tim nasional U21 di Euro U21, seperti yang disampaikan oleh Corriere dello Sport. Pihak klub telah mengonfirmasi bahwa Esposito telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter. Pemain berusia 19 tahun itu kini terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga akhir Juni tahun 2030. Saat ini, Esposito tengah menjalani masa peminjaman di Spezia dan tampil impresif sepanjang musim. Ia telah mencetak 14 gol dan berada di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie B. Performa gemilang Esposito menarik perhatian sejumlah klub, baik dari Italia maupun luar negeri. Napoli dilaporkan sempat mengajukan tawaran untuk sang pemain, namun ditolak oleh Inter. Torino juga menunjukkan minat yang kuat, sementara dari Liga Inggris, Manchester United dan Leicester City disebut-sebut tertarik memboyongnya. Inter Milan versus Cagliari, Nerazzurri menang 3-1. Inter Milan kembali ke jalur kemenangan setelah pekan lalu tertahan imbang. Nerazzurri menang 3-1 atas Cagliari, dan memperkuat posisi di puncak klasemen. Inter Milan menjamu Cagliari di Giuseppe Meazza dalam lanjutan Liga Italia, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah sudah membuka skor pada menit ke-13 lewat Marco Arnautovic, disusul gol dari Lautaro Martinez pada menit ke-26. Cagliari menipiskan selisih selepas jeda, tepatnya pada menit ke-48, tapi Inter kembali menjauh melalui gol sundulan Jan Bisek pada menit ke-55. Skor 3-1 bertahan sampai usai, sekaligus memperkuat posisi di pucuk klasemen Liga Italia dengan 71 poin dari 32 laga. Cagliari berada di posisi 15 dengan 30 poin.